Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mab'utsur rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, suatu ketika Khalifah Al-Mutawakkil, ini beliau adalah khalifah di zamannya dinasti Abbasiyah, yang merupakan generasi ke-10 dari dinasti Abbasiyah. Jadi banyak prestasi di zaman beliau ini, termasuk beliau mulai mengikuti kebanyakan para ulama-ulama Ahlus Sunnah, karena sebelum-sebelumnya itu ada khalifah sebelumnya itu banyak yang menganut paham Mu'tazilah, yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan seterusnya. Nah, ini beliau ini Al-Mutawakkil ini adalah sahabat khalifah yang mengikuti kebanyakan ulama Ahlus Sunnah. Nah, tapi saya tidak ingin menceritakan yang berat-berat tentang kejadian di zaman Khalifah Al-Mutawakkil. Memang kalau kita baca sejarah banyak prestasi yang ia raih. Tapi ada sebuah cerita ringan yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah di zamannya Khalifah Al-Mutawakkil ini. Suatu ketika beliau memanggil seorang rakyatnya, ingin menginterogasi rakyatnya yang kedapatan atau ketahuan habis menempeleng seorang imam masjid sholat subuh. Nah, kira-kira imam ini khalifah ini kepingin tahu nih apa penyebabnya sang rakyat tadi ini kok menempeleng imam sholat subuh. Singkat cerita, dipanggillah sang penempeleng tadi ke istana, kemudian ditanyakan, diinterogasi oleh khalifah. Wahai rakyatku Fulan, wahai Fulan, kenapa engkau menempeleng sang imam? Tolong jelaskan dengan jawaban yang memuaskanku, karena kalau jawaban itu tidak memuaskanku maka aku akan menghukummu, kata khalifah. Kemudian sang rakyat tadi yang menempeleng tadi menjelaskan, begini wahai khalifah, sang imam seperti biasa memimpin sholat subuh berjamaah, cuman yang membuat kami dongkol, saya emosi adalah ketika setelah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, dia melanjutkan dengan membaca surat Al-Baqarah. Nah, saya kira yang dia baca itu hanya beberapa ayat saja. Ternyata dia membacanya sampai selesai di rakaat pertama. Nah, ini sudah membawa emosi tersendiri bagi saya khalifah. Kemudian di rakaat kedua ternyata dia melanjutkan lagi dengan surat Ali Imran, yang saya kira juga awalnya hanya beberapa ayat saja yang dia baca, ternyata dia membaca sampai selesai. Wah, ini membuat saya semakin emosi, ya, karena saya nggak kuat khalifah kalau sang imam ini membaca cukup panjang, dan pada saat itu diketahui matahari sudah hampir terbit. Jadi lama sekali dia memimpin salat subuh berjamaah itu. Nah, yang membuat saya emosi sampai menempeleng imam ini adalah ketika selesai sholat, kemudian sang imam membalikkan badannya menghadap ke kami semua dan ia mengatakan, wahai jamaah subuh sekalian, ulangilah sholat kalian, karena sesungguhnya aku lupa kalau tadi aku belum mengambil air wudhu. Saudara sekalian, mendengar cerita sang Fulan tadi, rakyat tadi itu, khalifah kemudian tertawa dan tidak jadi menghukum. Saudara sekalian, saya kira ini pelajaran buat kita semua bahwa seorang imam itu ya tidak hanya sekedar panjang bacaannya atau banyak hafalannya atau bagus bacaannya, tapi juga memenuhi kriteria-kriteria yang lain. Itulah sebabnya kenapa syarat menjadi imam itu selain Islam, ya, yang pertama jelas dia harus Islam, nggak boleh yang lain ya. Kemudian yang kedua adalah dia berakal. Nah,
baru kemudian yang lain-lain itu ya, bacaannya bagus, hafalannya banyak, diutamakan yang lebih tua dan seterusnya. Tapi kedua syarat ini syarat yang mutlak, Islam dan berakal ini. Nah, berakal di sini, saudara sekalian, berakal di sini bukan berarti dia hanya sekedar tidak gila, tetapi berakal di sini dia membawa akalnya, bisa mengetahui kondisi bagaimana makmumnya, ya, tidak sembarangan sekedar memimpin sholat berjamaah, tapi juga bisa membaca situasi makmumnya. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, Rasulullah kalau memimpin sholat berjamaah itu beliau ya lihat dulu kondisi makmumnya sambil meminta untuk meluruskan shofnya di belakang, ya, kemudian dia memimpin sholat. Setelah itu dia juga lihat satu-satu lagi jamaah di belakangnya. Kemudian kadang-kadang beliau juga tahu siapa yang tidak hadir dan seterusnya. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi berakal di situ bukan berarti hanya sekedar dia tidak gila, tetapi dia membawa akalnya, ya, mengetahui bagaimana kondisi makmumnya. Nah, mudah-mudahan dari kisah yang sederhana ini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, menjadi imam sholat berjamaah. Dan sekarang ada momentum kita belajar jadi imam di rumah, ya, tidak di masjid karena kita kebanyakan di rumah. Nah, mari sama-sama kita praktekkan menjadi imam yang baik, tidak hanya sekedar bagus bacaannya, tidak hanya sekedar banyak hafalannya, tapi juga berakal. Nah, mudah-mudahan kita bisa melewati Ramadan ini dengan banyak hal-hal baru yang bisa kita pahami terkait dengan keislaman kita, dan kita bisa lewati Ramadan ini dengan mendapatkan predikat takwa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.